Haleluya. Segala puji syukur kita naikkan ke hadirat Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan begitu sempurna kepada setiap kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita menyerahkan ibadah kesucian pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami tabiskan ibadah kesucian pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita patut bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi hadir dalam ibadah kesucian secara online. Kita akan menyanyikan beberapa pujian. Pujian yang pertama, Kami Memuji Kebesaran. Pujian selanjutnya kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Sebagai firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita akan menerima bagian firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami akan menerima bagian firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus Allah menguasai hati, pikiran, dan juga pendengaran kami, sehingga apapun yang kami dengar, dan kiranya kami boleh menikmati firman Tuhan dan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati persiapan hamba-Mu dan memberkati pula para jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpuji termulialah nama-Mu ya Allahku, karena begitu baik Engkau dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan membaca bagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Saya baca dalam nama Yesus. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam renungan singkat pada pagi hari ini, saya memberi judul Rindu Kehadiran Tuhan. Dan cerita ini saya tertarik ketika saya membaca sebuah kisah penyelamatan seekor pinguin oleh seorang nelayan. Jadi kisahnya ini merupakan tulisan dan kisah nyata yang terjadi. Itulah sebabnya saya tertarik untuk membacanya dan mencoba untuk terus mendalami dan menikmati cerita yang ada di dalamnya. Kisah nyata ini adalah seekor pinguin yang berenang menempuh jarak sejauh 8.000 km hanya untuk menemui seorang nelayan. Kisah ini berawal saat nelayan yang bernama Joao menemukan seekor pinguin kecil yang terjebak dalam genangan minyak bumi yang tumpah di laut. Pinguin kecil yang hampir mati dibawa pulang, dirawat, diberi makan ikan. Joao memberi nama pinguin itu adalah Dindim. Saya tidak tahu apa artinya Dindim, tidak dijelaskan dan tidak diceritakan, tapi mungkin nelayan ini senang untuk memberikan nama Dindim. Setelah dirawat lebih kurang selama seminggu, pinguin itu pun mulai pulih. Dindim tinggal bersama Joao selama 11 bulan, hingga kemudian dia menumbuhkan bulu-bulu barunya dan kemudian menghilang. Mungkin dia pergi mencari teman-temannya. Beberapa bulan kemudian, Dindim, sang pinguin yang kecil tadi, kembali datang menemui Joao. Selama 4 tahun terakhir ini, ia selalu mengunjungi Joao. Itu cerita dari Joao.
Dia datang menemui saya setiap bulan Juni dan baru kembali di bulan Februari. Setiap tahunnya, sungguh sebuah kisah yang luar biasa. Bagaimana seekor penguin begitu rindu untuk bertemu dengan nelayan yang telah menyelamatkan nyawanya. Ironisnya, tidak banyak manusia yang bertindak seperti itu terhadap Sang Juru Selamat. Bukannya merindukan hadirat Tuhan, kita justru sering mengabaikan Tuhan dan memakai 1001 alasan untuk tidak menemuinya. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita dengan rela mati di atas kayu salib. Maka berhentilah untuk hanya sekedar mensyukuri keselamatan yang telah kita terima, tetapi milikilah kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Janganlah kita menjadi seperti 9 dari 10 orang sakit kusta yang telah disembuhkan Yesus. Bersyukur atas anugerah keselamatannya bagi kita adalah baik, tetapi akan lebih baik lagi bila kita pun mewujudkan ucapan syukur kita dengan kerinduan untuk bersekutu dengannya. Bapak Ibu sekalian, renungan ini memang singkat, tapi ada bagian mari kita merefleksi diri kita. Apa yang dilakukan 10 orang sakit kusta yang disembuhkan Tuhan? Hanya satu yang kembali. Bagaimana sikap kita selama ini terhadap Tuhan? Adakah kita memiliki kerinduan untuk berjumpa dengannya setiap hari? Kemudian pertanyaannya, apa yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari, melalui pujian, melalui penyembahan, dan juga melalui doa. Hikmat hari ini adalah jangan hanya mensyukuri keselamatan yang kita terima, tapi milikilah kerinduan untuk bertemu Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyelamatkan aku. Engkau telah mengangkat aku dari lembah dosa, membenarkan aku dan melayakkan aku. Tuhan, aku mau datang menghampirimu dan bertemu muka denganmu setiap hari. Roh Kudus, jamalah hidupku. Aku haus akan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Pulanglah saudara-saudara yang diberkati Tuhan dengan sukacita dan dengan damai sejahtera yang daripada Allah. Kita berdoa menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus akan terus menyertai jemaat-jemaat sekalian, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita masing-masing.